الرحمن الرحيم Waktu dan tempat saya persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tetap harus saling mengingatkan. Mohon izin waktunya ibu bapak semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil adim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu wa qaddama min dzambi. Shadaqallahul adzim. Segenap para tokoh, para pemuda, para remaja-remaji, bapak haji, ibu haji maupun calon hajinya. Khusus guru saya, guru kita semua, Hinal Kiram, Bapak Kiai Muhammad Nasir, alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita dan baru saja mengambil alih imam selaku sholat isya, dilanjutkan nanti dengan sholat sunnah tarawih berjamaah. Namun untuk itu saya secara pribadi dan jajaran kepengurusan RW 01 mohon waktunya 5 atau 10 menit untuk menyampaikan beberapa pesan, karena ini adalah salah satu program unggulan di RW 01 sejak tahun 2007 sampai saat ini alhamdulillah berjalan baik dan lancar. Walaupun ada kemarin kurang lebih 2 tahun COVID-19 itu cukup kencang, tapi kami tetap melaksanakan sholat taraweh keliling ini. Cuman ada perbedaan sedikit, hanya diambil 2 masjid aja, musolanya ditiadakan karena khawatir membawa dampak buruk buat lingkungan. Karena itu saya yakin dan percaya bahwa RW 01 85 orang muslim, penyakit hanya datang dari Allah dan sirna juga karena Allah Ta'ala. Maka itu kami bismillah dan semangat. Kali ini kita papas habis di ketiga tahun COVID, dan mudah-mudahan pandemi ini benar-benar segera cepat berlalu dan sirna dari muka bumi, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa para ketua RT atau yang mewakili, yang saya hormati juga para staf RW, LMK, Karang Taruna yang selalu setia mendampingi dari 2007 sampai saat ini, alhamdulillah. Karena saya berdiri di sini juga tanpa dukungan ibu bapak, hadirin jemaah serta warga tidak mungkin berlama-lama pastinya. Karena itu dengan penuh harapan dan doa, mudah-mudahan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, baik yang sunnah dan wajibnya, mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin sekalian, mohon maaf yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya terhadap hadirin sekalian yang hadir di majelis ini. Tapi mudah-mudahan dan Allah selalu setia mendampingi kita selalu di jalan kebaikan dan selalu istiqomah di jalan Allah.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang pertama, mari kita sama panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini, entah hari keberapa ini puasa karena banyakkan tidur daripada kerja. Tapi intinya insya Allah kita serahkan semua sama Allah, karena yang kita lakukan saat ini sampai nanti pun urusannya pribadi kita dengan Allah. Kita mau puasa ataupun tidak, kita mau ibadah sholat atau tidak, kita menjalankan yang wajib atau sunnah atau tidak, urusannya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena orang lain. Setuju ya? Nah, gitu. Selanjutnya selawat serta salam mari kita sama sanjungkan gariban junjungan Nabi besar kita Muhammad salam serta para pengikut dan juga sahabatnya, dan insya Allah kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik ibu bapak, langsung ke pokok permasalahan. Kadang-kadang memang warga dan masyarakat pastinya bosan karena apa yang disampaikan pada saat safari Ramadan itu materinya itu aja. Sebenarnya materi banyak, cuman ini yang lebih penting dan sangat-sangat signifikan untuk kita resapi bersama, termasuk para pengurus RT yang ada di lingkungannya beserta jajaran. Yang pertama adalah bahaya kebakaran, Pak. Ini yang benar-benar saya bawa kemana-mana. Terawih di Kecamatan Tambora, terawih di Jembatan 5, terawih. Kalau diberikan waktu, saya itu aja yang dibahas, karena memang tugas saya kayaknya cuma mengingatkan, lalu kemudian terutama untuk pribadi kita. Yang pertama adalah kebakaran. Kebakaran ini hasil survei dari Damkar Jakarta Barat. 85% itu berdasarkan hasil survei dari arus pendek. Itu bahasa mereka ya. Kalau bahasa orang kita nih RT1 sampai RT12 konslet, paham konslet ya? Nah gitu, kira-kira itu 85% itu kebakaran atau bahaya bencana kebakaran itu berdasarkan survei adalah dari konslet. Konslet itu banyak hal yang memicu dari jaringan listrik. Yang pertama, kabel tidak memenuhi standarisasi atau standar SNI-nya kurang. Lalu kemudian yang kedua, kabel juga sama, ibu bapak, dengan sepatu, sendal atau pakaian. Ada masa kadarnya. Setelah 30 tahun kabel itu akan mulai memuai dan rapuh. Ketika rapuh kena tetesan air, kena bocoran air, itu akan berkarat. Kemudian ketika listrik nyala, di situ dia akan mengeluarkan percikan api, sehingga itulah yang menjadikan konslet dan arus pendek itu terjadi, sehingga memicu api dan membesar. Api bisa jadi kawan kalau kecil, tapi kalau besar bisa jadi lawan. Ini masalahnya. Maka itu harapan saya dengan himbauan ini, termasuk buat pribadi saya dan warga semuanya khususnya, mudah-mudahan kita semua terhindar dari bahaya dan bencana kebakaran ini. Kemudian perlu saya sampaikan, di Kecamatan Tambora 1 bulan puasa ini baru injak mau tanggal 11. Sudah 5-6 kali kebetulan ada damkarnya di sini sholat sama-sama. Beliau ini dulu bapaknya seorang kasektor di Tambora, Bapak Eko, sekarang udah purna tugas. Saya paham sejak Jakarta Barat itu petugas damkarnya siapa, kasektornya siapa, bapaknya itu proaktif. Nah ini lagi-lagi saya harus sampaikan, ini berkat perjuangan bapaknya beliau nih, Bapak Eko. Perbangunan damkar bekerja sama dengan kami pengurus RW 01. 100.000 pun dari pemerintah tidak ada. Hasil damkar ini adalah swadaya, Pak. Swadaya mutlak, ngebangun habis 125 juta, mendirikan bangunan ini ya dulu ya, sama Pak Eko dulu. Kemudian kemarin renovasi kurang lebih 75 juta, sehingga sekarang unit itu dari 1 menjadi 2. Maka saya senangnya untuk membangun aja, bukan mencari menuhin kantong dari lingkungan. Kalau untuk membangun dan tujuan kita nih di sini udah sepakat nih jemaah nih, kita akan renovasi nih musola nih. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, amin, diberikan rezeki yang melimpah, rezeki yang berkah, yang banyak untuk sedekah di jalan Allah. Kita bangun musola, setuju ya? Renovasi
apa sih aja lah kalau bangun yakin lupa. Itu, ini tujuan. Tapi benar memang itu harus ada niatan yang baik. Niat, ketika niat kita sudah dimulai dari niat, insya Allah semua akan dibangunkan karena niatnya. Niat kita mau tobat, tapi kalau kita lalai, tetap nggak bisa. Tapi kalau kita niat tujuannya benar-benar mau tobat, insya Allah selesai. Ya saya masalahnya. Gak usah ngomong ke belakangnya bagaimana pribadi saya, tapi setidaknya ada perubahan dari tobat-tobat itu. Kira-kira gitu. Paham ya dari kebakaran ya. Kemudian yang kedua adalah belakangan ini kemarin terjadi, ini mulai dikencangin lagi bahwa, mohon maaf ini juga bukan ria, tapi saya jujur dapat sprint kemarin dari Pak Ibu Kapolsek untuk melakukan patroli lingkungan di sekitaran Kecamatan Tambora. Kenapa kok Pak RW luas amat? Ya karena pimpinan saya mimpin itu 700 anggota Pokdar Kantipmas yang ada di Kecamatan Tambora, yang terdiri dari masing-masing kelurahan itu. Kalau di kepolisian itu bukan kelurahan, subsektor. Nah, saya ketua sektornya. Mohon maaf ini juga baru saya ungkapkan, spontan aja. Nah, di sini bergeraknya melalui Pokdar Kantipmas, kelompok sadar tentang keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi mencakup semuanya, dari mulai bencana kebakaran, bencana banjir, bencana orang tenggelam, musibah umpama, ataupun mungkin pohon tumbang, itu kita selalu hadir di situ. Maka kenapa kita selalu ada di setiap kejadian? Tugas dan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tidak keluar dari koridor dan aturan dari yang ditetapkan oleh Kapolri, Skep Kapolri tahun 92 tentang Pokdar Kantipmas. Itu yang kedua. Nah, kemudian tawuran ini diakibatkan daripada yang pertama, yang memicu tawuran itu adalah pertama arak-arakan membangunkan sahur. Maka saya sering menyampaikan ke Pak Komar, ke Pak RT, ke Pak Cecep, jangan sesekali anak-anak dibiarkan bangunin sahur arak-arakan. Boleh saja anak-anak kita dibiarkan untuk membangunkan sahur. Tapi ada kawalan ketat dari tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RT atau jajarannya untuk mengawal anak-anak ini. Dikhawatirkan keluar dari lingkungan kita memicu tawuran karena mereka saling olok-olokan. Contoh sudah banyak, dari seberang RT 3, RT 4 itu mercon udah beleduk aja berapa hari kemarin kan, sampai kemarin terjadi juga. Cuman alhamdulillah yang ditangkapnya bukan warga kita, ada warga orang Jembatan 5, Kalianyar dan lain sebagainya. Pada ngerikuk sekarang. Saya bolak-balik ke Polsek itu sama aja, hampir kayak bolak-balik ke musola dengan ke Polsek Tambora. Kayak polisi sebenarnya bukan. Karena ini adalah tugas dan fungsi tadi Skep Kapolri 92 nomor 92 tentang Pokdar Kantipmas. Saya sadar bahwa keamanan, kenyamanan lingkungan itu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab RT, bukan tanggung jawab Ustadz, bukan tanggung jawab RW, bukan tanggung jawab bos, tanggung jawab kita semua. Setuju? Maka itu harapan saya, mari kita sama-sama jaga lingkungan kita agar tetap aman, nyaman, dan kondusif. Yang lebih baik anak-anak daripada dibiarkan anak-anak tawuran, bawa ke musola, dampingi mereka tadarus di musola, itu pahala insya Allah berlipat ganda. Itu yang terbaik. Kayaknya seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, narkoba. Bapak Ibu hadirin sekalian, di sebelah ada Taman Jayakarta, sebelah kiri saya ada Taman Sayang Anak. Yang di sini 3 kali ketemu anak tanpa bapak. Sejujurnya selama dari 2007 kita ngurusin lingkungan itu, baru kemarin anaknya ada yang mungut pejabat, itu melalui saya dan Pak RT. Benar Pak ya? Jam 1, jadi begitu masih pendarahan dibawa ke sana, mau dibawa ke rumah sakit Cibubur, beliau nggak tahu, nggak mau, berontak malah. Ini sekedar cerita aja supaya histori di Taman Jayakarta ini supaya aman, nyaman, saling peduli. Setiap 1 jam siapa yang bangun kontrol sana. Kalau bukan warga kita suruh bubar. Kalau dia ngelawan, tanggung jawab saya, telepon.
Setuju ya? Kalau ada mabuk, tendang mabukannya. Setuju ya? Kalau ada pakai narkoba, buang narkobanya, tarik orangnya, sampaikan ke saya. Setuju ya? Nah, ini cocok. Tumpas narkoba di situ. Jadi dari situ itulah tuh apa itu namanya? Hamil bapaan. Bapak Bosen bahasanya lupa saya tuh. Es cendol di kelapaan gitu dah. Betul jengkol bapaan. Lupa kapan negang di bahasa. Nah, ini harapan saya di taman itu ada 3, sudah salah satunya diambil oleh pejabat kecamatan, anaknya saat ini diadopsi melalui saya dan Pak RT. Kemudian saat ini kami bersama pengurus serta jajaran LMK Pak RT mengajukan 17 titik lampu PJU mengarah ke warga. Jadi nanti tidak ada lagi yang samar-samar. Bang Nurdin jelas Bang Nurdinnya, Bang Komar jelas, Bang Meme jelas, Bang Meme yang kelihatan. Nanti 2023 itu 17 lampu berjejer sampai ujung sana. Terang ya. Jadi dengan terangnya lampu di taman ini, mari kita sama-sama rawat lingkungan ini. Kalau bukan kita siapa yang mau berbuat? Kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita sama-sama jaga lingkungan kita biar aman, nyaman, kondusif. Bahasa ustadznya mau begini, badatun, toibatun, gopur. Nah gitu, gopur nama di RPD matanya malah kira-kira gitu. Mohon izin, itu aja mungkin yang saya sampaikan karena memang materi itu aja. Takutnya bosan kalau memang ibu bapak jenuh. Temanya Pak RW ganti yang lain. Insya Allah saya upaya nanti di Sapari Ramadan yang akan datang. Penting kita harapannya satu, mudah-mudahan kita dipertemukan di bulan suci Ramadan tahun depan. Amin. Ya Allah. Terima kasih dan mohon maaf atas segala perhatian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol. Itulah para jamaah nasihat atau wejangan dari Bapak Haji RW kita, Bapak Haji Tolano Hasanuddin. Semoga kita bisa mengapresiasi apa yang beliau katakan dan mudah-mudahan lingkungan kita aman, damai dan tentram. Harapan kita semua itu. Amin ya robbal alamin. Untuk acara selanjutnya itu acara tarawih, sholat tarawih berjamaah. Waktu dan tempat saya persilakan. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب رحيم امتازوا اليوم أيها المجرمون الله أكبر يا الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون الله يا الله لمن أمر Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat salam semoga tercurah di dalam kehidupan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para jemaah yang saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah, maka pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwaabun nar, pintu neraka ditutup. Wa suffidatis syayatin, setan dibelenggu atau dicangcang, kata orang Jawanya. Gak tahu ngancang setan pakai tampang atau pakai rantai, mau kagak tahu ya. Karena setan itu makhluk halus. Yang namanya makhluk halus itu sama dengan kentut. Walaupun orang pakai 10 lapis celana, kalau kentut tetap keluar makhluk halus ya. Nah sekarang kalau ya wasukidatis sayatin, setan dicangcang, diikat, dibelenggu. Lah ngikatnya pakai apa? Diikat pakai celana lepis ya, pakai kolor 10 lapis, cius masih tembus, masih keluar ya. Nah ini, nah maka banyak yang pengertian dari hadis ini keliru. Maka pada malam ini saya cuma hanya menyampaikan satu hadis ini agar jangan keliru. Idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan. Nah sekarang kita udah masuk bulan Ramadan, bukan datang lagi ya. Futihat abwaabul jannah, pintu surga dibuka. Artinya apa? Allah membuka pintu untuk umat Nabi Muhammad. Karena pintu ini adalah yang dibuka ini oleh Allah sangat luar biasa ya. Tidak seperti bulan-bulan yang lain. Jadi sangat luar biasa, menggembirakan dan menyenangkan ya. Tuh. Maka istilah kata Nabi, pintu surga dibuka. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad ya, jangankan sholat yang fardu, sholat sunnah saja itu pahalanya berlipat-lipat, bahkan sama dengan sholat yang fardu. Makanya ini surga lagi dibuka oleh Allah ya. Sampai-sampai sholat tarawih yang jumlahnya 23 rakaat sebentar lagi. Habis saya bacanya pendek-pendek, kata ibu-ibu, pendek lagi lebih senang pak saya. Yakin besok ibu-ibu penuh. Kalau saya ngimamin Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, Allahu akbar, ya kan? Terus alif Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, nun, Allahu akbar. Ya, wih senang, ya kan? Pokoknya nyanyiin yang di YouTube aja, bukan 10 detik lagi, 2 detik selesai. Ya. Besok kita pada penuh tuh ibu-ibu ya. Tingkat waktu ya. Tadi orang tua kita alhamdulillah telah memberi nasihat kepada kita ya. Jadi apa yang disyaratkan tadi oleh Bapak RW betul, tahu waktu 2 malam yang lalu di tempat saya ya, antara RW 10 sama PK Kodok kata Kedirian dan seberangan itu anak kecil bangun saya udah dor-dor
ya taburan sama anak buaya. Begitu diuber celuritnya 3 meter, 3 meter benar-benar panjang sampai melengkung begini. Ya, jadi tadi apa yang disampaikan oleh Bapak RT pas banget, ya, masya Allah. Lah itu terjadi dari apa? Ya dari itulah saing-saingan membangunin, gitu ya. Nah, makanya ya mudah-mudahan tadi kasih tahu sama Bapak RT ya. Jadi pintu surga dibuka sampai sholat tarawih yang jumlahnya 23 rakaat kayak tadi. Kata Nabi, "Wan qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Makoma barang siapa yang berdiri, maksudnya berdiri ini tarawih, sholat tarawih ya. Karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu, maka Allah ampuni ya. Maka qaddama min dhanbi, dosa-dosanya baik yang sudah dilakukan maupun yang belum. Luar biasa kan ya? Luar biasa ya. Tuh, sholat tarawih aja kayak tadi mana cepat lagi ya, masya Allah. Itu diampuni dosanya yang sudah dilakukan, maka qaddama min dhanbi, dan yang belum dilakukan. Bukan berarti nanti habis lebaran berbuat dosa semaunya. Kenapa berbuat dosa? Udah diampuni ya. Belum saya perbuat aja dosanya udah diampuni. Tidak begitu maksudnya, dari mulai sekarang Ramadan sampai Ramadan lagi gitu kan ya. Jangan berbuat dosa, diampuni dosanya oleh Allah. Nah ini makanya keuntungannya begitu ya. Dalam sholat tarawih tadi luar biasa. Tidak ada pahala yang diberikan oleh Allah ya, sehebat pahala yang diberikan oleh Allah pada bulan Ramadan. Sampai orang yang memberikan buka terhadap orang yang berpuasa, itu pahalanya diberikan oleh Allah sama dengan orang yang puasa. Berarti kalau kita besok ngasih buka sama orang puasa 6 orang, kalau yang saya kasih buka itu pahalanya 1 karung ya, maka 6 orang 6 karung kita dapat. Cuma ngasih kolak apa sama atau bala-bala sama sambal kacang yang encer gitu ya, yang encer itu pahalanya luar biasa. Nah, ini di bulan hari nggak diberikan begitu. Nah, oleh karena itu kata Nabi, pintu surga dibuka ya. So ikan-ikan pada ngadoain, pokoknya malah ikan ngadoain dan lain sebagainya ya. Nah makanya mumpung kita masih berada di bulan Ramadan, jangan disia-siakan bulan Ramadan, isi dengan ibadah-ibadah kepada Allah, terutama yang membuat surga itu senang sama kita, cinta kepada kita, yaitu 1 ya, yaitu orang yang rajin baca Quran, 2 orang yang memang menghatamkan Quran, 3 yang menjaga lisannya, omongannya dari hal-hal omongan yang jelek, yang keempat adalah orang yang memberikan buka terhadap orang yang berpuasa atau orang yang juga selanjutnya orang yang berpuasa, itu yang dirindukan oleh surga ya. Nah makanya mudah-mudahan kita dapat lakukan. Jadi itu surga dibuka yang tadi ya. Makanya kalau kasih buka sama orang supaya dimakan, kasih pembukaan aja yang enak-enak. Kalau di bagian kenapang situ, kan di kenapang kan banyaknya Arab-Arab gitu ya. Itu kalau masih buka puasa, orang-orang yang berjubah, yang jenggotnya lebar itu panjang-panjang itu, dia ngosong-ngosong sampai bawah, "Ini Pak, punya saya aja dimakan, Pak, ini punya saya dimakan." Saking pengen memperoleh pahala dari orang yang berbuka tadi ya. Luar biasa. Jadi pintu surga dibuka artinya bahwa Allah itu memberikan pahala yang tidak tanggung-tanggung kepada umat Nabi Muhammad yang beribadah di dalam bulan Ramadan. Sampai ibadah sunnah aja pahalanya pahala wajib. Cuma gara-gara kita masih buka kepada orang yang berpuasa aja, dicintai dan dirindukan oleh surga. Makanya itu surga dibuka. Terus yang kedua, wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Orang yang berpuasa itu telah menutup pintu neraka ya. Tuh. Kalau kita mau berbuat ini, janganlah
Kalau kita mau berbuat ini, janganlah, sehingga tidak dilakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Berarti seakan-akan kita ini telah tutup pintu yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Itulah yang dimaksud hadis Nabi adalah pintu neraka ditutup, berarti yang tutup kita sendiri. Wasufidatis sayatin, setan dicacang, dibelenggu. Siapa yang ikat setan? Apakah Allah? Bukan. Nah, kalau pengertian hadis itu setan dicacang, bahwa bulan Ramadan itu setan pada diiketin, maka terjadilah pernah teman saya di kampung ya, pernah waktu itu bulan puasa dia pergi, akhirnya ketemu pocong. Datang ya, wah ini hadis Nabi salah katanya. Bohongin, emang kenapa? Katanya bulan puasa setan pada diiketin. Nyatanya saya pergi kosong ketemu pocong. Nah ini ya. Nah pengertiannya bukan begitu. Maksudnya setan diikat itu adalah yang ikat kita. Pada ketika setan mengajak kita disuruh berdusta, udah bohong aja sama kata setan, nggak bohong aja, nggak ada yang tahu. Tapi kita ingat sama puasa. Kalau kita berdusta sedangkan kita lagi puasa, nanti pahalanya kagak dapat, cuma sia-sia. Akhirnya tujukan setan kita nggak ikuti. Dikala setan ngajak berbaburit ke Cecep City, nggak tahu beli apa, nggak tahu cuma ke Cecep City aja ya. Tuh anak-anak mudanya. Akhirnya apa? Kata setan, udah nungguin sore ke sono ke Cecep City, enak banyak paha mulus-mulus gitu ya. Nah, terus apa? Hati kita ngomong jangan, ya kita menahannya walaupun banyak. Nah, paha mulus, tetapi itu menghancurkan pahala puasa kita. Dari pagi kita puasa dan memakan menu, jam 5 gara-gara kesensitif melihat paha yang mulus-mulus, akhirnya timbul rasa syahwat ya. Nah maka hancurlah pahala puasanya. Ditahan ajakan setan itu seakan-akan kita mengikat setan. Jadi bukan Allah yang ikat kita ya. Nah oleh karena itu pengertian dari hadis tadi, di bulan Ramadan yuk kita berjuang masuki surga dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan ibadah dan sunnah, karena Allah memberikan pahala yang sangat luar biasa yang tidak pernah diberikan di bulan-bulan yang lain. Ya jadi itu, dan tutuplah pintu neraka dengan seperapat-rapatnya. Apabila kita mau berbuat yang dilarang oleh Allah, maka ingat bahwa kita sedang puasa, jangan kita kerjakan. Berarti pintu neraka kita tutup ya, dengan menghindarnya dan membatalkan perbuatan yang keji. Dikala setan mengajak kita untuk berangkat untuk memfitnah dan lain sebagainya dari bisikan-setan, maka hindari ya bujukan setan, jangan diikuti. Maka itulah kita telah mengikat setan. Apabila kita mengikuti bujuk rayu setan, maka kita yang disebut kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Kata Nabi, berapa banyak umatku yang berpuasa tapi mereka tidak memperoleh apa-apa, melainkan memperolehnya cuma lapar dan haus ya. Maka jauhkan perbuatan itu agar tahun ini puasa kita lebih baik dan mendapatkan pahala nilai balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ingatkan lagi kepada ibu-ibu, nah biasa kalau di tempat saya atau di Pada Mulia itu habis baca niat puasa, nawaitu syawmawatin anada ibati syahrir Ramadana hadis sanati lillahi ta'ala lalu sallallahu alaihi. Nah itu puasa niat tadi itu cuma sunnah. Apabila ibu-ibu nggak niat lagi di dalam hati, maka puasanya ibu kagak sah. Jadi ibu nanti kalau memang udah di sini baca nama itu semua ada ibadi sari Ramadana adi sanati lillahi ta'ala sallallahu alaihi Muhammad selamat. Nah nanti di rumah apakah mau tidur, apakah mau sahur, ibu baca lagi, hati yang ngomong. Boleh membaca lafadznya tadi ya, diulang lagi nama itu sahabatin ada ibadi sari Ramadana adi sanati lillahi ta'ala, terus hatinya ngomong, hati niat saya puasa ya
hari esok baru bulan Ramadan, tahun ini karena Allah Ta'ala. Ya baru itu sah. Tapi kalau enggak cuma diucapin doang, puasa itu kagak sah. Capek-capek puasanya cuma dapatnya lapar dan haus. Alhamdulillah ya. Jadi itu saja singkat yang saya sampaikan. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya mari kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan puasa kita yang sudah dilakukan beberapa hari ini, baik sedekahnya maupun sholat-sholat yang sunnahnya, apa saja ibadah yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala maghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa tamin syafirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.